Adakah undian yang halal? Pertanyaan. Kapan undian dibolehkan? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Semata melakukan undian bukanlah hal tercela. Orang soleh masa silam, termasuk para nabi, mereka melakukan undian. Dulu waktu Nabi Yunus bin Matta alaihi salam naik perahu, ternyata perahu yang beliau tumpangi kelebihan penumpang. Sehingga salah satu di antara mereka harus menceburkan diri ke laut. Dilakukanlah undian, ternyata yang mendapat undian itu adalah Nabi Yunus. Allah menceritakan, yang artinya, sesungguhnya Yunus termasuk para Rasul Allah. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Quran Surat As-Saffat ayat 139 hingga 141. Dulu, ketika Maryam binti Imran masih kecil, ibunya menyerahkannya untuk berkhidmat bagi umat. Di saat itu, ada beberapa orang yang berebut untuk mengasuh ibunda Nabi Isa. Salah satu yang terlibat adalah Nabi Zakaria. Ketika itu, beliau berharap memiliki anak dan istri Zakaria adalah bibinya Maryam. Ketika semua merasa berhak untuk mengasuh Maryam, akhirnya mereka berundi. Allah ceritakan dalam Al-Quran yang artinya, itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu, ya Muhammad. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Quran Surat Ali Imran ayat 44. Undian di antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki beberapa istri. Semua memiliki hak lahir yang sama. Istri muda tidak lebih berhak terhadap beliau daripada istri tua. Sehingga ketika beliau hendak berangkat safar, semua berhak untuk menemani berangkat safar bersama beliau. Di saat itulah dilakukan undian untuk menentukan siapa Kanjeng Ratu yang akan menemani suaminya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak safar, beliau mengundi di antara istrinya. Siapa yang namanya keluar, beliau akan berangkat bersama istrinya yang menang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Batasan undian yang dibolehkan. Undian dibolehkan ketika di sana tidak ada unsur judi, unsur mukhatarah, yaitu untung rugi, yang menang untung dan yang kalah rugi. Jika ada unsur untung rugi semacam ini, statusnya judi. Dalam kasus undian para istri yang diceritakan Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada unsur untung rugi. Yang ada adalah untung dan tidak rugi, yaitu kurang beruntung. Bagi istri yang namanya keluar, dia untung. Dia bisa berangkat bersama suaminya. Bagi istri yang namanya belum keluar, dia tidak rugi. Berbeda ketika ada orang yang memasang taruhan. Masing-masing membayar 10.000, kemudian diundi. Siapa yang namanya keluar, dia berhak mengambil semuanya. Ada satu yang untung dan lainnya rugi. Ini judi. Undian bisa dilakukan dalam dua keadaan. Pertama, ketika terjadi ibham al-hukuk, yaitu tidak diketahui siapa yang berhak. Untuk menentukan yang berhak, digunakan undian. Misalnya, ada orang yang memiliki beberapa istri. Suatu ketika, dia menceraikan salah satu istrinya. Dan dia sudah tentukan istri yang dimaksud, namun dia lupa. Dalam kasus ini, harus ada salah satu istri yang dicerai, dan itu ditentukan dengan cara undian. Kedua, ketika terjadi tazahum al-hukuk, yaitu benturan hak beberapa orang yang terlibat. Semuanya berhak dan semua ingin mendapatkannya. Di saat itu, digunakan undian untuk menentukan siapa yang berhak. Misalnya, ada 3 orang yang berhak untuk melakukan adzan. Masing-masing memenuhi syarat untuk adzan dan masing-masing berkeinginan untuk adzan. Cara menentukannya digunakan undian. Ada 2 guru yang membawa 2 roti yang hendak diberikan kepada muridnya yang berjumlah 10 siswa. Semua berkeinginan mendapatkannya. Sang guru menggunakan undian untuk menentukan siapa yang berhak. Catatan, aturan ini berlaku jika ketidakjelasan tersebut terjadi pada hak manusia. Jika ketidakjelasan terkait hak Allah, hubungan kita dengan Allah, maka tidak boleh digunakan undian. Karena dalam kasus semacam ini, dipilih mana yang lebih meyakinkan. Sebagai contoh, hari Selasa kemarin, si A lupa belum mengerjakan salah satu sholat wajib.
dan dia juga lupa sholat apa yang belum dia kerjakan. Dalam hal ini, si A tidak boleh menggunakan undian untuk menentukan sholat yang dimaksud. Namun yang harus dia lakukan adalah mengerjakan semua sholat 5 waktu, sehingga dia benar-benar yakin tidak ada sholat yang dia tinggalkan. Demikian, Allahu a'lam.